Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa penasaran, sebenarnya apa sih yang benar-benar ngegerakin kebijakan luar negeri negara-negara adidaya? Nah, hari ini kita bakal menyelami analisis yang super padat dan bikin mikir dari Noam Chomsky, diambil dari karyanya yang terkenal, The Managua Lectures. Lewat lensa Chomsky, kita bakal mencoba membongkar secara objektif gimana sih sebenarnya struktur kekuasaan global itu beroperasi di balik layar. Oke, coba pikirin pertanyaan krusial ini deh. Apakah kebijakan global itu benar-benar didorong oleh niat mulia untuk nyebarin demokrasi? Atau jangan-jangan murni demi dominasi ekonomi aja? Menurut analisis Chomsky, buat ngejawab ini, kita nggak bisa cuma nelan mentah-mentah pidato resmi para petinggi. Kita harus berani ngupas topeng persepsi publik buat ngelihat realitas aslinya di lapangan. Nah, ini ngebawa kita langsung ke bagian pertama, mitos demokrasi Amerika. Kalau kalian dengar istilah masyarakat terbuka atau open society, apa yang kebayang? Pasti kebebasan berdemokrasi kan? Tapi tunggu dulu, Chomsky punya pandangan beda. Menurut dia, di mata para pembuat kebijakan, istilah ini sama sekali nggak ada hubungannya sama masyarakat yang bebas. Suatu negara cuma bakal dicap terbuka kalau mereka mau gelar karpet merah buat investasi asing, ngebiarin sumber daya alamnya diekstraksi, dan pastinya patuh sama kepentingan geopolitik Washington. Lucunya nih, analisis Chomsky nunjukin kalau ada negara yang nyoba mandiri dan ngelola sumber dayanya sendiri buat rakyatnya, mereka malah langsung dilabeli sebagai ancaman. Lanjut ke bagian kedua dari analisis ini, aturan tak tertulis yang sering disebut Chomsky sebagai kebebasan kelima. Kita pasti sering banget dengar slogan-slogan indah soal demokrasi. Misalnya nih, 4 kebebasan dari Presiden Roosevelt, kebebasan berpendapat, beragama, bebas dari kekurangan, dan bebas dari rasa takut. Kedengarannya luar biasa kan? Tapi, Chomsky berargumen bahwa ada aturan VIP yang disembunyiin. Dia nyebutnya kebebasan kelima, yaitu kebebasan untuk mengeksploitasi sumber daya negara lain dan ngendaliin pasar dunia. Poin penting yang Chomsky tekanin di sini adalah 4 kebebasan yang indah tadi seringkali cuma dipakai sebagai tameng PR buat ngelindungin kebebasan kelima yang nggak pernah diomongin ini. Masuk ke bagian ketiga, cetak biru arsitektur dan apa yang disebut strategi Grand Area. Coba bayangin angka ini bentar, 6%. Berdasarkan dokumen internal dari perancang kebijakan luar negeri AS, George Kennan, di masa setelah Perang Dunia Kedua, populasi Amerika Serikat itu cuma sekitar 6% dari total penduduk bumi. Dikit banget kan? Tapi, nah ini tapinya, di saat populasinya cuma 6%, dokumen yang sama nyatet secara blak-blakan kalau Amerika Serikat nguasain sekitar 50% dari total kekayaan dunia. Ketimpangannya gila-gilaan kan? Menurut Chomsky, tujuan utama geopolitik mereka saat itu tuh simple. Gimana caranya mempertahankan gap kekayaan raksasa ini? Titik. Nggak peduli sama wacana idealis soal kesejahteraan global. Terus gimana cara mereka ngejaga ketimpangan ekstrim ini? Chomsky ngejelasin soal pembentukan strategi Grand Area, ini tuh semacam blueprint raksasa yang ngacakup Amerika Latin, Eropa Barat, Timur Tengah, Asia Timur, sampai Samudra Pasifik. Kenapa area ini krusial banget? Karena nguasain wilayah-wilayah ini berarti megang kunci akses ke minyak, bahan mentah, rute perdagangan dunia, dan pasar buat korporasi raksasa. Ibaratnya ini tulang punggung dari sistem dominasi ekonomi yang dikritik abis-abisan sama Chomsky. Sekarang kita beralih ke bagian keempat, bahaya yang dipersepsikan atau ancaman dari contoh yang baik. Kalau ngomongin ancaman nasional, kita mungkin mikirnya militer asing yang kuat gitu ya. Kata Chomsky, justru bukan itu yang paling ditakutin sama elit global. Mereka jauh lebih takut sama yang namanya ancaman contoh yang baik. Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau ada satu negara miskin aja yang berhasil mandiri secara ekonomi, ngurangin kemiskinan, tanpa harus disetir sama korporasi asing, mereka takut itu bakal jadi virus. Takutnya, negara-negara tetangga bakal kepengaruh dan ikut-ikutan pengen mandiri juga. Makanya, definisi keamanan nasional dilebarin buat nyikat abis upaya pembangunan independen kayak gini demi nyegah efek domino. Terus gimana cara mereka netralin si contoh baik ini? Chomsky ngejabarin ada semacam playbook atau pola yang terus diulang. Langkah pertama, pas ada negara nyoba reformasi agraria atau berpihak ke rakyatnya, kayak Guatemala di 1954 atau Nicaragua di 1979, kebijakan ini langsung dianggap ngerugiin modal asing. Langkah kedua, mereka ngelabelin gerakan ini sebagai agresi internal atau bahaya keamanan. Langkah ketiga, mulai deh main belakang. Intervensi rahasia diluncurin, mulai dari nyumbang dana buat kelompok pemberontak kayak Kontras, sampai nyabotas ekonomi negara tersebut. Oke, ini ngebawa kita ke bagian kelima, yang nggak kalah serunya, memproduksi fasad dan ngebentuk persetujuan publik. Di poin ini,
Chomsky bener-bener mengkritik urusan dalam negeri. Gini loh, buat ngelakuin intervensi ke luar negeri yang ngabisin banyak duit dan kadang makan korban, pemerintah di negara demokrasi gak bisa sekedar nodongin senjata ke warganya buat setuju. Mereka butuh persetujuan publik. Disinilah media massa dan kaum intelektual turun gelanggang. Mereka nggak cuma ngasih informasi, tapi mereka yang ngebikin framing realitasnya. Mereka yang nentuin mana isu yang boleh didebatin dan mana yang sama sekali nggak boleh disentuh. Kalau negara diktator kan biasanya pakai sensor fisik yang kasar ya. Nah, Chomsky ngejelasin kalau di negara demokrasi, senjatanya itu jauh lebih halus, propaganda. Gimana caranya? Gampang. Pilih aja narasumber yang pro sama agenda elit. Terus pompakan terus ketakutan ke masyarakat biar tercipta musuh bersama. Bikin konflik yang sebenarnya super rumit jadi sesimpel film kartun. Cuma ada si baik lawan si jahat. Narasi pemerintah diulang-ulang terus kayak kaset rusak, dan pastinya konteks sejarah yang nggak untungin mereka pelan-pelan dihilangin dari perbincangan. Halus banget kan? Oke, dengar semua, ini mungkin rasanya agak suram ya. Tapi, Chomsky sebenarnya nggak nutup analisisnya dengan keputusasaan loh. Dia malah optimis banget soal satu hal. Kekuatan sejati itu tetap ada di tangan kita, masyarakat sipil. Perubahan struktural yang masif itu sangat mungkin terjadi asalkan kita nggak diam aja. Kita dituntut buat terus berpikir kritis, berani berorganisasi, minta transparansi, dan yang paling krusial, jangan pernah ragu buat mempertanyakan narasi resmi yang disuapin ke kita setiap hari. Jadi, setelah ngebongkar semua analisis Chomsky yang membuka mata ini, sesi kita berakhir dengan pertanyaan buat kita semua nih. Apa sih peran kita dalam mempertanyakan narasi resmi dan ngawasin kekuasaan yang sesungguhnya? Karena jujur aja, kalau kita cuma jadi penonton yang pasif, kita cuma bakal ngelanggengkan eksploitasi dengan kedok demokrasi. Demokrasi yang beneran itu butuh pengawasan dan nalar kritis dari kita semua. Makasih banyak ya udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.